Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Beni Mustiko Haji, NIM 52004111364. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang membahas tentang materi static routing sebagai pengganti tugas responsi jaringan dan keamanan komputer praktik kelas 11 yang diampu oleh Bapak Yoga Sahria, Eskom Mkom. Secara singkat, static routing merupakan sebuah teknik routing yang memiliki tabel routing statik yang dapat dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Untuk lebih jelasnya, mari langsung saja kita ke materinya. Oke teman-teman, kita udah sampai ke materinya. Jadi di sini pertama kita akan membahas teorinya terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita akan melakukan simulasi dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Dalam jaringan komputer terdapat istilah yang disebut routing. Routing sendiri adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Routing jaringan untuk jalur ke paket internet umumnya menggunakan konsep routing packet switching lewat paket internet dari internet protokol. Routing jenis ini digunakan untuk melakukan perjalanan jaringan dari asal menuju tujuannya sesuai keputusan routing dari perangkat keras khusus yang disebut router. Routing juga dapat berarti proses memindahkan suatu paket data dari host pengirim ke host tujuan, di mana host pengirim dan host tujuan tidak berada dalam satu network yang sama. Bila mengacu kepada pemodelan OSI atau Open System Interconnection, maka proses routing terjadi pada layer ketiga atau network layer. Oleh karena itu, routing erat sekali kaitannya dengan IP address atau pengalamatan IP. Secara umum, routing dapat didefinisikan sebagai proses di mana suatu hal dibawa atau dapat berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain secara otomatis. Perpindahan ini dilakukan sesuai rute atau jalur tertentu yang umumnya melibatkan alamat tujuan dan alamat asal. Dalam hal jaringan internet, routing memindahkan paket internet ke sumber informasi sesuai jalur alamat yang ditentukan. Routing sendiri memiliki berbagai macam jenis routing. Yang paling terkenal adalah static routing dan dynamic routing. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas static routing. Dilansir dari Cloudflare, routing secara khusus bekerja dengan merujuk pada tabel routing internal dalam membuat keputusan tentang bagaimana merutakan paket di sepanjang jalur yang diminati. Tabel routing bertugas mencatat jalur-jalur yang harus diambil paket untuk mencapai setiap tujuan. Dalam proses routing ini, perangkat keras router bekerja sebagai gawai aktif yang bekerja dengan cara menerima paket internet, membaca header, memeriksa alamat tujuan, menentukan jalur mana yang harus dilalui, dan kemana tujuan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Hal ini dilakukan berdasarkan administrator jaringan secara manual dalam menyiapkan tabel perurutan statis. Hal ini pada dasarnya bertugas untuk mengatur rute yang diambil oleh paket data internet di seluruh jaringan. Sebuah router berfungsi untuk menghubungkan satu jaringan ke jaringan lain. Router bertanggung jawab untuk pengiriman paket di jaringan yang berbeda. Tujuan paket IP mungkin server web di negara lain atau server email pada jaringan area lokal. Router menggunakan tabel routing untuk menentukan jalur terbaik yang digunakan untuk meneruskan paket. Tabel tersebut berisi informasi yang digunakan untuk meneruskan paket ke tujuan dan tersimpan dalam router. Ketika sebuah host mengirimkan sebuah paket ke perangkat pada jaringan IP yang berbeda, paket diteruskan ke default gateway karena perangkat host tidak dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat luar jaringan lokal.
Default gateway merupakan sebuah device atau perangkat yang merutakan traffic dari lokal ke perangkat luar jaringan lokal. Jadi di sini router sangat berperan penting dalam proses routing. Fungsi utama router adalah untuk menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket dan meneruskan paket ke tujuan. IP address sendiri adalah sebuah baris angka yang dimiliki setiap komputer, ponsel atau yang lainnya yang terhubung melalui internet. Angka-angka ini berbeda di setiap perangkat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat satu sama lain. Kita masuk ke pembahasan utama pada topik kali ini, yaitu static routing. Static routing merupakan sebuah teknik routing yang memiliki tabel routing statik yang dapat dikonfigurasi secara manual oleh seorang administrator jaringan komputer. Routing statik adalah salah satu pengaturan routing yang sangat sederhana yang dapat dilakukan pada jaringan komputer. Menggunakan routing statik dalam sebuah jaringan berarti mengisi setiap entry dalam forwarding tabel di setiap router yang berada di jaringan tersebut. Suatu static route akan berfungsi optimal jika routing tabel berisi suatu route untuk setiap jaringan di dalam internet network yang mana konfigurasi dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Setiap host pada jaringan harus dikonfigurasi untuk mengarahkan paket data kepada default route atau default gateway agar sesuai dengan IP address dari interface local router, di mana router memeriksa routing tabel dan menentukan route yang mana digunakan untuk meneruskan paket tersebut. Static route dari perintah-perintah yang dikonfigurasi secara manual untuk setiap route yang dituju di setiap router. Sebuah router hanya akan meneruskan paket kepada subnet-subnet yang ada pada tabel routing. Dengan menambahkan static route, sebuah router dapat mengetahui kemana harus meneruskan paket-paket kepada subnet-subnet yang tidak bersentuhan langsung kepadanya. Ada beberapa keuntungan dan kekurangan pada saat menggunakan static routing dibandingkan dengan menggunakan dynamic routing. Keuntungan-keuntungan yang didapat pada saat menggunakan static routing antara lain, yang pertama adalah tidak ada overheat atau waktu pemrosesan pada CPU router. Kemudian tidak ada bandwidth yang digunakan pada saat melakukan proses routing di antara beberapa router. Setelah itu, static routing lebih aman daripada dynamic routing karena network administrator dapat memilih untuk mengizinkan akses routing ke network tertentu saja. Sedangkan untuk kekurangan static routing antara lain, yang pertama adalah network administrator harus benar-benar memahami internet network dan bagaimana mengkonfigurasi router dengan benar agar dapat terhubung dengan baik. Kemudian, jika sebuah network ditambahkan ke internet network, administrator harus menambahkan sebuah route ke semua router secara manual. Dengan kata lain, pekerjaan network administrator sangat tidak fleksibel. Setelah itu, static routing tidak cocok digunakan untuk network-network yang besar. Oke, kurang lebih itu tadi materi tentang static routing. Kemudian kita akan lanjut melakukan simulasi dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Setelah itu kita login ke akun Cisco. Bagi teman-teman yang belum mendaftar akun Cisco bisa menggunakan guest login. Oke, kita masukkan emailnya. Kemudian kita masukkan password. Yap, kita telah berhasil login ke Cisco Packet Tracer. Yang pertama, kita akan menambahkan perangkat yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan 3 router. Router yang digunakan adalah router PT. Caranya kita
klik pada bagian ini, kemudian kita pilih PT router, kemudian kita seret PT router ini ke bagian sini. Setelah itu kita tambahkan switch. Kita klik yang bagian ini, kemudian kita pilih PT switch. Kita seret switchnya ke bagian sini. Setelah itu kita tambahkan PC. Di sini saya menggunakan 4 PC untuk setiap sub jaringannya. Teman-teman bisa juga menambahkan perangkat lain seperti laptop, server, atau printer, atau yang lainnya. Setelah semua perangkat selesai kita masukkan, setelah itu kita hubungkan setiap perangkat yang ada dengan cara klik bagian connection, kemudian kita pilih bagian connection yang otomatis, lalu klik routernya, kita hubungkan. Setelah itu kita hubungkan router ke switch, kemudian hubungkan setiap PC ke switch. Semisal port tidak cukup, kita bisa menambahkannya dengan cara klik pada switchnya, kemudian kita matikan switchnya, kemudian kita pilih PT switch CHNM-FE, kemudian kita seret ke sini, kita hidupkan kembali switchnya. Lakukan hal yang sama ke setiap switchnya. Setelah semuanya terhubung, kita bisa merapikannya terlebih dahulu. Setelah itu kita menentukan IP yang akan digunakan. Di sini saya akan menuliskan IP-nya terlebih dahulu supaya memudahkan ketika mengkonfigurasi IP-nya. Dengan cara kita klik yang bagian place node, kemudian kita bisa menuliskan IP-nya di sini. Di sini saya menggunakan IP 192.168.10.0. Yang di sini kita menggunakan IP 192.168.11.0. Kemudian yang bagian sini kita menggunakan IP 192.168.12.0. Kemudian pada router 0 kita menggunakan IP 192.168.13.0. Pada router 1 kita menggunakan IP 192.168.14.0. Pada router 2 kita menggunakan IP 192.168.15.0. Setelah itu kita bisa mendaftarkan lagi. Di sini kita menggunakan default gateway 192.168.10.1. Di sini kita menggunakan default gateway 192.168.11.1. Pada bagian ini kita menggunakan IP 192.168.12.1 sebagai gateway.
Untuk lebih memudahkan, kita bisa sebut ini sub jaringan A, dan yang di sini sub jaringan B, dan yang sini sub jaringan C. Setelah itu kita detailkan lagi IP pada setiap PC-nya. Di sini kita menggunakan IP 192.168.10.2 karena 10.1 sudah digunakan sebagai gateway. Untuk PC 1 kita menggunakan IP 192.168.10.3. PC 2 kita menggunakan IP 192.168.10.4. PC ketiga kita menggunakan IP 192.168.10.5. Pada PC 4 kita menggunakan IP 192.168.11.2. PC 5 kita menggunakan IP 192.168.11.3. PC 6 menggunakan IP 192.168.11.4. PC 7 menggunakan IP 192.168.11.5. Kemudian pada PC 8 kita menggunakan IP 192.168.12.2. PC 9 menggunakan IP 192.168.12.3. PC 10 menggunakan IP 192.168.12.4. Pada PC 11 kita menggunakan IP 192.168.12.5. Setelah itu kita bisa merapikannya sebentar. Setelah semua IP kita tulis, langkah selanjutnya adalah kita mengkonfigurasi IP pada setiap perangkat yang ada. Pertama, kita mengkonfigurasi IP pada PC ke-0 dengan cara kita klik pada PC 0, kemudian kita klik pada desktop, kemudian klik pada IP configuration. Kemudian di sini kita masukkan IP sesuai yang sudah kita tentukan sebelumnya. Pada IP address kita masukkan 192.168.10.2. Kemudian pada subnet mask kita klik saja, maka akan secara otomatis ditentukan subnet masknya. Kemudian pada default gateway kita menggunakan alamat IP 192.168.10.1. Kita bisa melakukan copy paste dari sini untuk lebih mempercepat. Setelah itu kita close. Kemudian pada PC 2 kita atur juga IP nya dengan cara yang sama. Pada PC 2 kita menggunakan IP 192.168.10.3. Default gateway pada PC 1 adalah 192.168.10.1. Jadi di sini PC 0 sampai PC 3 default gateway-nya sama.
Setelah semua PC pada subjaringan A sudah kita atur, kemudian kita berpindah ke subjaringan B. Kita atur IP pada setiap PC dengan cara yang sama. Pada PC 4 kita menggunakan IP 192.168.11.2 dengan default gateway 192.168.11.1. Setelah itu kita ke bagian subjaringan C. Kita atur IP-nya pada PC 8 menjadi 192.168.12.2 dengan default gateway 192.168.12.1. Pada PC 8 sampai 11 default gateway-nya sama. Setelah kita selesai mengkonfigurasi IP pada PC, kemudian kita mengkonfigurasi IP pada setiap router yang ada. Dimulai pada router 0. Di sini router 0 akan di set menggunakan IP 13.0 untuk yang ke arah router 1, kemudian router 1 menuju router 2 akan di set ke IP 192.168.14.0, dan router kedua menuju ke router 0 akan di set ke IP 192.168.15.0. Oke, langsung saja kita lakukan konfigurasinya dengan cara kita klik pada router 0. Di sini router 0 yang ke arah router 1 terhubung ke jalur SE2/0. Jadi kita mengatur pada jalur SE2.0. Kita on kan terlebih dahulu routernya, kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.13.1. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Setelah itu kita atur pada router 1.
pada router 1 yang menuju ke bagian router 0 itu terhubung melalui jalur SE2/0. Kita on-kan terlebih dahulu pada serial 2/0 nya, kemudian kita atur IP address-nya menjadi 192.168.13.2. kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. setelah itu kita langsung mengkonfigurasi IP pada router 1 menuju router 2. Di sini IP router 1 yang menuju ke router 2 terhubung melalui jaringan SE3/0. Kita klik pada SE3/0, kemudian kita on-kan, kemudian kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.14.1. kemudian subnet mask 255.255.255.0. kemudian kita bisa close router 1, kemudian kita bisa atur IP pada router 2 yang menuju ke router 1. Di sini router 2 yang menuju ke router 1 terhubung ke kabel SE2/0. Kita masuk ke menu config, kemudian kita pilih SE2/0, kita on-kan routernya, kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.14.2. kemudian kita klik pada subnet tabs-nya menjadi 255.255.255.0. setelah itu kita atur pada router 2 yang terhubung ke router 0. Di sini router 2 yang terhubung ke router 0 menggunakan jalur 3/0. Kita klik pada bagian serial 3/0, kemudian kita klik on, lalu kita atur IP-nya menjadi 192.168.15.1 sesuai yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kemudian kita mengatur jalur yang dari router 0 ke router 2. Di sini jalur dari router 0 ke router 2 terhubung ke jalur 3/0. Kita klik pada serial 3/0, kita masukkan IP-nya 192.168.15.2. kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. jangan lupa klik on pada routernya. Kemudian setelah itu kita hubungkan router ini ke subjaringan masing-masing terlebih dahulu. Di sini router 0 terhubung ke subjaringan A melalui jalur fast ethernet 0/0. Kita buka lagi routernya, kita klik menu config, kemudian kita pilih fast ethernet 0/0, kemudian kita klik on, lalu kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.10.1 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. kita lakukan pada router 1. Di sini router 1 juga terhubung melalui jalur fast ethernet 0/0. Kita klik router 1, kemudian kita masuk ke menu config, kita pilih pada interface ini fast ethernet 0/0, kemudian kita klik on dan kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.11.1. kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. kita close router 1, kemudian kita
pindah ke bagian router 2. Di sini router 2 terhubung ke jalur fast Ethernet 0/0. Kita klik router 2, kita masuk ke menu config, kemudian pada interface kita pilih fast Ethernet 0/0, kita klik on. Setelah itu kita masukkan IP nya, yaitu 192.168.12.1. kemudian klik pada subnet mask nya, yaitu 255.255.255.0. kita close router 2. Setelah semua router telah berhasil dikonfigurasi IP nya, kemudian kita lakukan pengecekan untuk mengecek apakah semua PC telah terhubung ke setiap router masing-masing. Kita bisa melakukannya dengan cara mengirimkan paket Simple PDU dari setiap PC ke masing-masing router yang terhubung ke jaringannya. Kita klik pada bagian ini, kemudian kita pilih PC 0, kemudian kita klik pada router 0 untuk mengecek koneksi pada PC 0 ke router 0. Kemudian kita klik bagian ini untuk memunculkan hasilnya. Ya, di sini sudah successful, berarti menandakan kalau PC 0 telah berhasil terkoneksi ke router 0. Setelah itu kita coba pada PC yang lain. Ya, semua setelah berhasil terkoneksi ke router 0. Setelah itu kita bisa hapus saja pakai yang ini. Kita coba lagi ke PC 4 menuju router 1. Kita coba lagi jika failed. Ternyata pada PC 4 yang menuju ke router 1 koneksinya masih gagal. Dalam pengaturan IP pada jaringan, gagal seperti ini sudah biasa ya. Jadi kita bisa lakukan troubleshooting jika terjadi kegagalan. Pertama kita cek dulu pada IP pada PC apakah sudah sesuai 192.168.11.1. Kita cek pada default gateway-nya terlebih dahulu ya. Di sini default gateway sudah sesuai. Setelah itu kita bisa cek pada koneksi routernya. Di sini pada router terkoneksi ke jaringan fast Ethernet 0/0. Kita klik routernya, kemudian kita cek pada jaringan fast Ethernet 0/0 192. Ya, di sini ternyata terdapat kesalahan penulisan pada IP. Yang harusnya 192.168.11.1, di sini saya menuliskan 192.16.11.1. Kita benahi terlebih dahulu. Kita close, kemudian kita tes lagi. Oke, setelah kita benahi sudah berhasil. Kita cek ke PC yang lain. Oke, pada subjaringan B setelah berhasil terkoneksi ke router 1, sekarang kita pindah ke subjaringan C. Yap, subjaringan C juga sudah berhasil terkoneksi ke router 2. Kemudian kita coba mengirim paket ke antar jaringan yang berbeda. Misal pada PC 11 ke PC 0. Nah, ternyata di sini masih valid ya, karena kita belum mengkonfigurasi static routing di setiap-tiap router agar dapat terhubung ke tiap-tiap jaringan yang berbeda. Untuk menghubungkan masing-masing PC ke jaringan yang berbeda, kita harus mengkonfigurasi static routing pada masing-masing router yang ada. Kita mulai pada router 0. Kita klik pada router 0, kemudian kita klik config,
Kemudian pada bagian routing kita klik static. Di sini ada 3 kolom yang harus kita isikan, yaitu network, mask, dan next hop. Network di sini, apabila router 0 ingin terhubung ke jaringan sub B, maka network yang digunakan adalah 192.168.11.0. Karena default gateway dari sub B di sini adalah 192.168.11.1. Jadi network di sini kita isikan 192.168.11.0. Kemudian masknya kita isikan 255.255.255.0. Dan next hop di sini maksudnya adalah IP yang dilewati dari router 0 menuju ke jaringan sub B, yaitu router 1. Di sini router 0 melewati jaringan pada kabel SE2.0, dan di router 1 juga SE2.0. Maka kita lihat pada bagian router 1 pada interface serial 2/0. Di sini IP address-nya 192.168.13.2. Maka dari itu kita isikan next hop di sini menjadi 192.168.13.2. Kemudian kita klik add. Nah, di sini sudah masuk static routing yang kita atur sebelumnya. Setelah itu kita tambahkan juga static routing untuk terhubung ke subjaringan C. Di sini subjaringan C menggunakan default gateway 192.168.12.1. Maka network yang kita gunakan adalah 12.0. Subnet masknya sama 255.255.0. Kemudian next hopnya, karena kita terhubung pada subjaringan C, berarti kita harus melewati router 2 terlebih dahulu. Router 2 di sini terhubung melalui interface serial 3/0 pada router 2. Kemudian kita cek pada router 2 pada bagian interface serial 3/0. Di sini menggunakan IP 192.168.15.1. Kemudian kita isikan next hopnya menjadi 192.168.15.1. Kemudian kita klik add. Kita lakukan konfigurasi pada router 1. Kita klik router 1, kemudian kita klik config, kemudian pada bagian routing kita klik static. Di sini ketika router 1 ingin terhubung ke subjaringan A, maka dia akan menuju ke network 192.168.10.0 dengan mask 255.255.255.0 dan melewati router 0 terlebih dahulu pada interface serial 2/0, yaitu 192.168.13.1. Kemudian kita klik add. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi untuk menghubungkan router 1 ke subjaringan C. Di sini subjaringan C menggunakan default gateway 192.168.12.1. Maka dari itu di sini kita menuliskan 192.168.12.0 mask 255.255.255.0 dan melewati next hopnya yaitu router 2 pada interface serial 2.0, yaitu 192.168.14.2.
kita klik add. Setelah itu kita beralih ke router 2. Kita lakukan konfigurasi static routing juga. Di sini router 2 apabila ingin terhubung ke subjaringan A akan melalui network 192.168.10.0 dengan mask 255.255.255.0, kemudian melewati router 0 terlebih dahulu pada interface serial 3/0, yaitu 192.168.15.2. kemudian kita klik add. Setelah itu, jika router 2 akan terhubung ke subjaringan B, maka dia akan menuju ke network 192.168.11.0 dengan mask 255.255.255.0 dan akan melewati router 1 terlebih dahulu pada interface serial 3.0, yaitu 192.168.14.1. kemudian kita klik add. Kita bisa close. Setelah itu kita bisa melakukan pengecekan pada masing-masing PC. Untuk melakukan pengecekan pada masing-masing PC, kita bisa melakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengirimkan paket dari satu PC ke PC di lain jaringan. Di sini kita akan mencoba dari PC 11 ke PC 0 terlebih dahulu. Oke, di sini sudah berhasil terkoneksi dari subjaringan C ke subjaringan A. Kemudian kita coba dari subjaringan C ke subjaringan B. Sudah berhasil terhubung juga. Kemudian kita coba PC yang lain. Kemudian kita coba dari PC 11 ke router. Untuk melakukan tes terakhir, kita juga bisa menggunakan tes ping dari masing-masing PC ke PC yang lainnya dengan cara klik pada PC, kemudian pilih command prompt, kemudian kita masukkan perintah ping. Misal kita akan mencoba koneksi ke PC 11, kita masukkan IP nya 192.168.12.5, kemudian kita klik enter. Ya, di sini terlihat tidak ada paket yang lost, berarti PC 0 berhasil terhubung ke PC 11. Kita coba lagi untuk melakukan tes ping ke PC 4. Kita ketikkan perintah ping, kemudian kita masukkan IP pada PC 4 yaitu 192.168.11.2, kemudian kita klik enter. Ya, di sini PC 0 telah berhasil terhubung ke PC 4. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah static routing merupakan salah satu teknik routing yang dapat digunakan untuk menghubungkan masing-masing perangkat antar jaringan yang berbeda dengan cara mengatur tabel routing secara manual seperti yang sudah kita simulasikan bersama sebelumnya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi yang saya berikan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng yang ada di bawah
agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Jika video ini bermanfaat, kalian bisa share video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.